udah mana dah? Nggak bisa full ya? Bisa deh. Udah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang biji. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Delia Anggreni Ramasari. Saya Novia Cahyati. Nama saya Firna Syafira. Yang pertama, pengertian biji. Biji merupakan bakal biji atau ovulum dari tumbuhan berbunga yang telah masak. Dari sudut pandang ovulusi, biji merupakan embrio atau tumbuhan kecil yang termodifikasi sehingga dapat bertahan lebih lama pada kondisi yang kurang sesuai untuk pertumbuhan. Bagi tumbuhan, biji menjadi alat perkembangbiakan yang utama karena biji mengandung calon tumbuhan baru atau lembaga. Nah, lembaga akan terbentuk setelah terjadi penyerbukan yang diikuti oleh pembuahan. Biji dibentuk dengan adanya perkembangan bakal biji, dan biji mampu bertahan pada lingkungan yang keras. Selanjutnya, struktur biji. Yang pertama itu kulit biji atau spermodermis, merupakan kulit biji yang berasal dari selaput bakal biji atau integumentum. Nah, pada umumnya kulit biji ini terdiri dari dua lapisan. Yang pertama itu ada kulit luar atau testa, yaitu lapisan paling utama pada bagian biji yang terdapat di dalam, memiliki sifat yang beragam, yaitu tipis, kaku seperti kulit, keras seperti kayu atau batu, dan permukaan licin maupun keriput. Yang kedua itu lapisan kulit dalam atau tegmen, yaitu lapisan yang biasanya tipis seperti selaput. Lapisan ini juga sering disebut sebagai kulit ari. Selanjutnya, tali pusar atau funiculus, merupakan bagian yang menghubungkan biji dengan tembuni yang merupakan tangkai dari biji. Yang ketiga, inti biji atau nucleus seminalis, merupakan semua bagian biji yang terdapat di dalam kulitnya. Oleh sebab itu, inti biji juga dapat dinamakan isi biji. Nah, bagian inti ini terdapat atas lembaga atau embrio, yang kedua putih lembaga atau albumen. Selanjutnya bagian kulit luar biji. Kulit luar biji terdiri atas beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada sayap atau ala. Pada beberapa tumbuhan yang memiliki sayap di bijinya bertujuan agar biji tumbuhan tersebut mudah dipencarkan oleh angin. Contohnya adalah biji Spathodea campanulata. Terus yang kedua ada bulu atau coma. Bentuk tonjolan dari sel-sel kulit luar biji berupa rambut-rambut halus dan berfungsi untuk memudahkan berterbangnya biji oleh tiupan angin. Contohnya pada biduri atau Calotropis gigantea. Yang ketiga ada salut biji atau arilus, berasal dari pertumbuhan tali pusar. Contohnya biji durian atau Durio gibetinus. Yang keempat itu salut biji semu atau Arilodium. Sama seperti salut biji namun tumbuh dari bagian sekitar yang bakal biji atau mikrofil. Contohnya macis pada biji pala. Selanjutnya yang kelima ada pusar biji atau hilus. Bagian kulit luar biji yang biasanya terlihat kasar dan memiliki warna yang berlainan dengan kulit bijinya. Contohnya pada kacang merah atau Phaseolus vulgaris. Lalu selanjutnya ada liang biji atau mikrofile. Liang biji atau mikrofil merupakan liang kecil bekas jalur masuknya bulu serbuk sari ke dalam bakal biji pada proses pembuahan. Pada pinggir liang tumbuh bagian berwarna keputihan yang lunak atau biasa disebut karunkula. Contohnya terdapat pada biji jarak atau Ricinus communis. Dan yang terakhir ada bekas berkas pembuluh pengangkut atau chalaza. Chalaza merupakan tempat pertemuan integumen dengan nucellus dan contohnya terlihat pada biji anggur atau Vitis vinifera. Selanjutnya, perkecambahan biji. Perkecambahan meliputi beberapa tahapan antara lain imbibisi, sekresi hormon dan enzim, hidrolisis cadangan makanan, pengiriman bahan makanan terlalu dan hormon ke dalam titik tumbuh atau daerah lainnya, serta asimilasi atau fotosintesis.
Perkecambahan dimulai dengan proses penyerapan air ke dalam sel-sel dan proses ini merupakan proses fisika. Proses penyerapan air pada biji atau imbibisi terjadi melalui mikrofil. Air yang masuk ke dalam kotiledon menyebabkan volumenya bertambah sehingga kotiledon membengkak. Pembengkakan tersebut pada atrinya menyebabkan pecahnya testa. Masuknya air pada biji menyebabkan enzim aktif bekerja dan proses ini berhubungan dengan aspek kimia. Enzim amilase bekerja memecah tepung menjadi maltosa, selanjutnya maltosa terhidrolisis oleh maltase menjadi glukosa, lalu protein juga dipecah menjadi asam amino, senyawa glukosa masuk ke dalam proses metabolisme untuk menghasilkan energi atau diubah menjadi senyawa karbohidrat penyusun struktur tubuh. Asam amino dirangkai menjadi protein yang berfungsi untuk menyusun struktur sel dan menyusun enzim-enzim baru. Asam lemak terutama dipakai untuk menyusun membran sel. Sekian penjelasan dari kami, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.